dari kecil tuh udah ditemenin sama sosok hal kayak gitu. Banyak orang yang di mana mereka tuh dupa itu di Betul, mana-mana. dupa di mana-mana. Ada tir-tirahnya dari Bunda Ratu tersebut. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channelnya Kang Dacun yang dimana menceritakan kisah mistis, horor itu Seru. Oke guys, jadi gua bersama siapa ini? Bersama Kang Ian. Wih, mantap. Jadi kita tuh dapat DM-an. Betul. Jadi ceritanya itu dia itu namanya sebut aja Ardi. Kita sebut aja Ardi, kita sambil bakar dupa ya guys ya. Dan buat kalian jangan lupa ditonton ya guys ya. Mungkin buat kalian yang udah familiar di TikTok, Iya. Pasti udah nggak asing dengan kita yang sering nge-live ya. Jadi rencananya malah kita mau susur tempat-tempat ya guys ya. Betul. Tinggal nunggu lampu ya. Iya. Mau susur-susur tempat. Nah, tadi juga sempat kita dapat sejarah ya. Kelas sejarah Tapi sekarang mau menceritakan yang horor ini. Mau ceritakan Dan horor mistis ya. si Ardi ini ya. Iya, betul. Bersama 4 kawan. Gak tahu Betul. namanya, gak dikasih tahu. Pokoknya si Ardi ini tuh katanya mau ke mana sih itu? Parangkusumo, Parangkusumo, Pantai Parangkusumo yang memang terkenal di Parangkusumo itu adalah tempat orang-orang memang menaruh sesaji ataupun buat ritual pesugihan. Nah, ya mungkin bisa ada yang buat pesugihan, buat pelancar, buat pelumas. Betul. Pelumas apa nih? Pelumas. Nah, pelumas kayak gitu Pelumas. kan. Nah, si Ardi ini tuh dia sebenarnya bukan orang Jogja ya. Betul. Dia dari negeri seberang. Negeri seberang tuh. Dari mana dia tuh? Lupa aku tuh. Malaysia katanya. Dia pernah ke Parangkusumo. Dia emang berlibur ya ke Jogja ya. Cuman dia tuh emang agak sensitif dengan hal-hal yang kayak gitu. Katanya dari kecil pun dia udah ditemenin katanya ya sama sosok anak kecil. Betul, sosok anak kecil. Dia ceritanya tuh gua tuh udah dari kecil tuh udah ditemenin sama sosok hal kayak gitu katanya. Betul. Dan kebetulan berempat ini kita berlibur katanya. Betul. Kita berlibur nih. Berlibur ke Jogja. Dan dia tuh kayak ada panggilan gitu ya kan. Kayak ada panggilan ke daerah selatan. Betul. Dan dia diarahin ke pantai Parangkusumo. Dan yang paling mengejutkannya itu pas malam 1 Suro dulu. Dan perjalanan menuju pantai itu katanya nggak main-main ya. Betul. Jadi memang diceritakan dia itu kesana itu pada jam 2 siang ya Bang. Jam 2 siang. Nah, pada jam 2 siang itu dia sebelum jalan itu terang benderang, kondisinya terang benderang. Jadi memang tidak ada niatan untuk tidak kesana. Memang hati itu udah fix katanya untuk kesana karena memang cuaca mendukung di situ. Akhirnya jam 2 siang mereka cus ya. Pergi berempat ya. Nyewa motor. Betul, nyewa motor. Dan nyewa motor pun dia kayak dipersulit gitu loh. Betul. Kayak dia tuh disuruh ke sana tapi kok kayak dipersulit. Jadi susah dia mencari kendaraan tuh katanya. Betul. Mencari kendaraan susah. Tapi akhirnya tetap dapat. Tapi itu agak lama juga katanya. Nyari-nyari nggak dapet. Padahal itu ada di depan mata katanya udah dipesan kayak gitu. Dan yang mungkin kalian udah familiar ya dengan Parangkusumo yang dimana ketika malam 1 Suro itu motor pun berdempetan gitu loh. Rame gitu loh. Betul. Sampai dia pun nyampe itu malam katanya. Sampai malam entah katanya mungkin GPS yang dibelok-belokin kemana-mana. Betul. Kayak mau ke satu tempat tapi lu dibelokin kemana-mana gitu loh. Padahal tujuannya cuma di depan kayak gitu kan. Nah Bang, yang menariknya itu pada saat di perjalanan yang tadinya itu cerah, di tengah-tengah jalan itu cuaca langsung mendung, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan rintik pada saat itu. Yang menariknya di situ, Bang. Nah, sampai di Parangkusumo ya, itu rintik hujan-hujan sampai di pantai Parangkusumonya reda. Dan dia baru pertama kali ngelihat banyak orang yang dimana mereka tuh dupa itu di mana-mana. Dupa di mana-mana.
ritual di mana-mana. Dan yang paling dia kesan itu yang ada cosplay. Cosplay apa? Nyi Ratu Kidul. Betul. Ada ya cosplay Nyi Ratu Kidul yang mereka buang-buang apa itu? Kayak sesajen. Betul. Dan itu memang di situ yang cosplay itu katanya memang ada dimandikan Bang ya di situ ya. Intinya rendam di sana. Iya, rendam di sana. Kayak gitu. Dan dia pun kayak mungkin terkesima ya. Betul. Tapi yang paling kayak herannya itu ketika dia hujan tuh dia tuh apa ya? Mikir bahwa ini berhenti itu hujannya berhenti katanya. Sampai temennya tuh kayak gak nyangka. Iya betul itu bener-bener dia itu memang punya kekuatan mistik yang tadi dia bilang itu ya, yang dia menemani dia dari kecil itu. Ketika dia memfirasati bahwasannya ini berhenti dong hujannya. Hujannya tiba-tiba sekejap itu juga berhenti. Sampai gitu. Temannya itu keheranan, gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Ini kita selidiki sih emang si orang ini tuh, si Ardi ini, kita bilang si Ardi itu pas kita mungkin bisa dibilang teleponan ya tadi ya. Emang auranya itu emang ada beda. Sedikit mistis juga. Padahal dia dari Malaysia ya. Betul, dari Malaysia. Betul. Dan yang paling membagongkannya gitu loh, ketika tengah malam, ya kan? Iya. Dia ceritanya tuh ada temennya yang kerasukan. Betul. Temannya yang kerasukan tuh di situ. Dia bingung. Dia nggak tahu harus ngapain, tapi kayak dalam feelingnya dia tuh dia tunjuk si orang itu, tapi dia malah apa? Kerasukan, tapi dia kayak apa namanya itu? Terbang. Nah, dari ceritanya dia itu orang yang kerasukan itu adalah kerasukan naga yang memang ada di situ. Dan gue juga baru tahu bahwa di Parangkusumo itu ada sosok penjaganya naga gitu. Dan memang ada saksinya di situ dari temannya Ardi, dan memang ada saksinya bahwasannya si orang itu terbang sampai teriak-teriak katanya, kok kamu bisa sih terbang kayak gitu? Karena yang ditanya itu orangnya nggak sadar ya, karena emang posisi kerasukan dia. Terbang sampai ke bibir pantai. Mungkin Bunda Ratu pengen buat jadi pagar pintu. Iya, ini orang jauh-jauh nih. Iya. Enak nih gitu, kayak gitu kan. Buat jadi ininya lah, pengawalnya. Biasanya kayak gitu. Mungkin mitos-mitos yang beredar tuh emang ketika orang yang tenggelam itu dia itu diambil buat dijadiin budak. Betul, jadiin budaknya oleh Nyi Roro Kidul. Diambil jiwanya. Tapi yang mungkin istimewanya gara-gara si Ardi ini temannya itu nggak jadi diambil. Karena mungkin si Ardi ini dengan refleksnya itu dia kayak ngelempar apa gitu kan. Tiba-tiba dia jatuh, udah kayak layang-layang. Betul. Jatuh, betul. Padahal itu udah tinggi katanya. Udah lumayan tinggi, udah di bibir pantai, bahkan dia sampai berenang ya. Sampai berenang. Sampai dilempar itu. Bahkan udah mau udah ditarik-tarik tuh ya. Iya. Ombak pun tiba-tiba udah tiba-tiba kenceng. Tapi ya alhamdulillah selamat, karena mungkin ada orang yang bisa juga di sana. Dan dibantu juga si Ardi mungkin yang mungkin udah berteman dengan hal-hal kayak gitu, bisa berkomunikasi mungkin. Betul. Tapi yang paling mengesankannya juga, kok bisa ya orang Malaysia datang ke sini kok bisa disambut lah. Bahasanya kan disambut sama Bunda Ratu Kidul gitu. Entah itu bakalan menjadi apa namanya itu, dayangnya, atau emang jadi pangerannya, atau emang jadi babunya, kita nggak tahu. Betul. Karena itu nggak terjadi. Betul. Ini kayak kisahnya tuh kayak kisah si Komeng. Kayak si Komeng ya. Iya kan? Iya. Kisah Komeng juga gitu. Dia tuh katanya pernah mati suri, Komeng tuh. Iya. Kalau nggak salah, kalau dengar cerita itu Komeng tuh pernah mati suri, dia dibawa sama Bunda Ratu katanya. Itu hampir sama dia ceritanya kayak gitu. Dan kita ungkit sejarah ya di Jogja ini. Mungkin tadi kita udah dapet sejarah yang lumayan menarik dan panjang ya. Kalau ditarik itu bahkan saya sendiri pun saya memikirkan itu, saya kira 1900. Ternyata lebih jauh dari itu. Abad 18. Iya, 1800-an. Karena itu Hamengkubuwono kedua ya. Karena itu tadi memang saya pantik ya dari rumah sakit tertua, rumah sakit Bethesda. Nah, rumah sakit Bethesda. Dan ternyata kalian kalau pengen tahu rumah sakit pertama di Jogja itu Bethesda itu
terletaknya itu di Doangan ternyata ya. Iya, di Doangan. Di Doangan di mana kita tempat tinggal kita Iya, sekarang. Gitu. Kos ini betul. Nah, mungkin dan makanya kita benar-benar shock di situ. Iya, mungkin udah disaranin juga sama Pak Laut ya. Bahwa boleh sebenarnya ke tempat apa namanya itu? Kalau mau menelusuri lah, ya? iya. Nah, itu pabrik sekarang jadi pabrik. Katanya itu dari Rumah Sakit Bethesda tiba-tiba jadi apa? Puskesmas. Iya, puskesmas dan sekarang jadi pabrik. Pabrik apa? Mebel ya? Mebel. Dan itu pun tempat sendangnya Hamengkubuwono kedua katanya. Tadi ceritanya gitu. Dan mungkin betul, makanya sumurnya itu katanya nggak bakal habis. Nggak pernah surut. Nggak pernah surut. Iya. Si air sendangnya itu mungkin buat kalian yang penasaran mungkin nanti kita bakalan menelusuri. Ternyata itu ada di Doangan ya. Betul. Dan kita menunggu satu lagi apa namanya itu? Lampu lah intinya pencerahan nanti. Dan juga anggota ya. Ya kalau bisa. Iya. Ini tinggal nunggu momennya aja. Iya. Kita ke Sendang itu ya. Iya. Sendang itu ya berarti ya. Iya. Tapi kita sering lewat padahal ke Sendang itu tuh. Betul. Kita mikirnya tuh biasa aja, pabrik aja gitu. Ternyata ketika saya pantik tadi memang tentang sejarahnya Rumah Sakit Bethesda ya. Saya coba ngulik-ngulik sejarahnya Jogja ini ternyata di situ. Dan memang di situ tuh katanya dalam tanda kutip memang tempat orang uji nyali karena memang gedungnya tuh benar-benar ya udah nggak kelihatan awalnya. Iya. Sebenarnya dan itu pun dulu pernah ada kejadian kecelakaan bis. Betul. Dan di situ benar-benar wah. Dan itu pun aku kaget ternyata itu loh. Itu tuh pabrik yang di mana udah nggak kepake. Betul. Gitu loh. Betul. Oke, Mas. Buat kalian yang pengen denger atau langsung kita survei, jangan lupa di follow. Di follow sih bukan TikTok ini. Di subscribe aja ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada cerita horor, cerita mistis boleh di DM kita juga ya. Di DM. Oke, mungkin kita coba kembali ke yang tadi dulu. Si Ardi dulu. Nah, tadi kan dia itu kesurupan ya, terus diselamatkan lah oleh ya mungkin penjaga si Ardi ini ya, ditarik. Nah mungkin itu ada nggak sih Bang mungkin cerita-cerita yang memang dibalik itu ataupun memang sejarahnya di Parangkusumo itu dan dari mana sih mungkin datangnya naga itu mungkin dari mananya gitu kan, apakah memang ada sejarahnya gitu? Sebenarnya kayak gini ya, ketika mungkin keturunan misalkan ya, ketika keturunan itu dia nyamperin tetuanya, bisa bilang tetuanya, ya si tetua itu kan seneng. Wah, ternyata cucuku mengakuiku nih, dia datang jauh-jauh nih ke sini, ya udah kita bawa. Datanglah si naga itu. Nah, si naga itu sebenarnya itu dia tuh nyambut sebenarnya tuh. Ayo langsung ikut gitu. Cuman yang jadi masalahnya yang diambil itu temennya. Iya. Kayak gitu. Temennya yang diambil mungkin salah sasaran ya. Iya. Kayak gitu. Dan secara tidak langsung tuh mereka tuh disambut sebenarnya tuh. Yang saya tangkap ya, mereka tuh disambut karena si Ardin itu emang masih ada tir-tirahnya dari Bunda Ratu tersebut. Kayak gitu. Mungkin buat kalian yang ngerasa tir-tirah dari Bunda Ratu tersebut ya, bakal ngerasain efek-efek yang dimana kalian sering mual muntah itu biasanya. Kayak gitu. Kalau misalkan lihat video ini ya, karena di video ini kita kasih energi-energi yang positif lah. Ketika emang kalian tiba-tiba mual muntah, berarti ada masalah di diri kalian kayak gitu ya guys ya. Nah mungkin ending dari ceritanya nih Bang kan tadi dia ceritakan ending dari ceritanya akhirnya itu masih kerasukan lagi ya Bang ya. Akhirnya disegel ya masih Ardi itu ya, disegel terus mungkin dibawa diajak komunikasi sama si Ardi. Nah mungkin boleh diceritakan tuh Bang ending dari ceritanya tuh. Sebenarnya itu endingnya itu bukan di pantai ya. Iya. Di warung kalau. Iya, di warung. Lagi tuh di warung gitu. Ceritanya tuh dia di warung. Dia kayak apa ya? Bilangnya itu dia perang. Iya kan? Dia perang sama sekutunya orang-orang yang mungkin sesajen gitu. Betul. Karena si Ardin itu tipikal orang yang menarik hal-hal yang goib yang mungkin merasa itu menyeleweng gitu kan. Ya. Padahal ya kayak gini emang agak menyeleweng sebenarnya. Kita juga menyeleweng, sinting gitu. Ya dari ending dari ceritanya
si Ardi ini memagar si temennya itu. Iya. Dan itu pun kayak mungkin kayak bukan mujizat ya bahasanya ya. Titipan dari Bunda Ratu, lu tuh bisa nyembuhin orang nih gitu loh. Kau coba fokusin dan kapan-kapan main lagi ke sini. Ya sekarang dia orangnya udah ada di Malaysia ya. Iya. Kalau gak salah nomornya itu plus 60. Iya, plus 60. Plus 60. Kau tahu dari mana nih? Aku bilang nomor sini. Dari TikTok. Dari Ternyata TikTok. TikTok kita itu Nyampe nyampe Brunei, nyampe Singapura, Singapura, Malaysia, sampai Qatar juga Qatar ya. ya. Kuwait. Kuwait. Wah, ngeri. Sampai Saudi juga ya. Orang Saudi juga sampai nonton. Saudi, tapi rata-rata itu emang Singapura sama Malaysia. Dan yang satu tuh ya Kuwait itu. Betul. Nah, makanya orang Malaysia ini memang menceritakan lah ya. Menceritakan kisah dia waktu di Indonesia datang ke Parangkusumo dan ternyata dia tuh masih keturunannya Nyi Ratu Kidul. Jauh banget ya keturunannya ya. Seperti itulah. Mungkin buat kalian langsung aja ya, buat kalian yang pengen cerita nanti kita dengarkan via telepon ya. Langsung aja ditelepon di nomor WA gua yang ada di Dacun ya, TikTok Kang Dacun itu. Nanti kita bakalan dibahas di sini kayak gitu. Atau kalau kalian pengen langsung datang, langsung aja ke kosan langsung datang ke kosan, cerita langsung. Dan ini kita bakalan planning, kita bakalan apa? Ke Bethesda. Nah, mungkin kita bakal komunikasi juga, ngerasukin juga, Bang. Boleh. Yang penting itu ada 3 orang. 3 orang ya buat mungkin ada teman gue yang di belakang ya pokoknya ya nggak kelihatan kayaknya tuh. Lagi senyum-senyum pokoknya ya. Buat nahan lah ya. Buat nahan. Karena nanti yang ini ada mediasi, ada abang ini yang mungkin berkomunikasi, Bang Dacun juga ya. Gitu. Dan gue pengen ke Janti Janti ya. Di bawah Janti itu katanya ada pasar goib lah intinya kayak gitu. Oke. Dan buat kalian penutupannya. Ya. Dan ya intinya gitu ya guys ya. Intinya kita mau percaya mau enggak memang hal-hal mistis ya. Dunia goib itu memang eksis adanya ya dan memang ada seperti itu dan memang terkadang kita itu sakit yaitu yang dibuat oleh mistis gitu. Terus mungkin kita sehat ya atau misalkan kita udah nggak tahu lagi jalan keluar untuk CS ya mungkin itu dibantu juga oleh mistis. Mungkin kayak gitu. Ketika di medis nggak benar, non medis juga dicek seperti itu ya guys ya, karena emang dunia ini terbuat dari air 70% dan 30% kamu. Oke. Oke guys, jangan lupa di subscribe guys. Jangan lupa di subscribe, di like ya, di share, di komen juga. Oke, terima kasih. Nggak bulat.